Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam praktek debat hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paris Karina Naswa dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 24. Di sini saya berperan sebagai moderator dalam acara praktek debat hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan pembicara-pembicara dalam setiap tim. Yang pertama, yaitu ada tim afirmasi. Pembicara pertama yaitu Dewi Tasya Azhara, absen 8. Pembicara kedua, Muhammad Rafli Pramudia, absen 20. Pembicara ketiga, Ikromil Dwi Zamri Tegar Prawira, absen 14. Pembicara keempat, Nabila Aulia Rahma, absen 22. Pembicara kelima, Alia Kayana Siva, absen 2. Kedua ada tim oposisi. Pembicara pertama yaitu Syis Maulana Afan, absen 30. Pembicara kedua, Solo Dominika Wulandari, absen 28. Pembicara ketiga, Zalifa Rizka Kamila, absen 36. Pembicara keempat, Dava Rizky Wahyudi, absen 6. Pembicara kelima, Maria Elva Nur Yunita, absen 18. Terakhir ada tim netral, yaitu pembicara pertama, Laila Safa Muaroma, absen 16. Pembicara kedua, Taqiyuddin Robani, absen 32. Pembicara ketiga, Hazul Abiyu Faiz, absen 12. Pembicara keempat, Fiorentina Dwi Ayu Farisianti, absen 34. Pembicara kelima, Aurelia Febrina Doyo, absen 4. Adapun sekretaris kita hari ini yaitu Faza Alifa dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 10. Selanjutnya saya akan membicarakan peraturan selama debat berlangsung, yaitu pertama, masing-masing tim debat untuk selalu bersikap sopan dan santun. Kedua, kesempatan menyela setiap anggota tim kepada tim lain hanya sekali di setiap sesi pembicara. Yang ketiga, mengacungkan tangan sebelum menyela. Yang keempat, saat menyela menyebutkan nama dan nomor urut. Yang kelima, waktu untuk menyela 1 menit. Dan waktu untuk menjawab hanya 1 menit. Yang terakhir, debat harus sesuai dengan konteks. Mosi kita hari ini yaitu tentang ijazah penentu kesuksesan. Masa depan merupakan sebuah misteri yang tidak dapat kita tebak bagaimana alurnya. Akan tetapi bukan berarti kita hanya diam dan menunggu masa depan datang menghampiri kita. Sebab ada beberapa hal yang dapat mengubah nasib hidup kita. Misalnya seperti memiliki sebuah ijazah. Ijazah merupakan selembar kertas yang menjadi bukti dari simbol kita telah melakukan proses pembelajaran pada setiap jenjang. Di dalam selembar kertas tersebut akan terdapat nama instansi, tempat menempuh pendidikan, nilai yang diperoleh, serta status. Maka dari itu, apakah ijazah merupakan penentu kesuksesan dari hidup seseorang? Mari kita bahas bersama tim oposisi, tim afirmasi, dan tim netral. Pembicara pertama tim afirmasi akan menyampaikan pendapatnya selama 2 menit, lalu dilanjutkan oleh pembicara kedua tim afirmasi. Dewi Tasya Azhara sebagai pembicara pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Dewi Tasya Azhara, nomor absensi 8 sebagai pembicara 1 dari tim afirmasi. Kami menyetujui bahwa ijazah adalah penentu kesuksesan. Dan di sini saya akan menjelaskan peran penting sebuah ijazah. Banyak orang yang mengagung-agungkan ijazah lantaran dengan selembar kertas itu akan ada banyak hal yang dapat dicapai. Salah satunya adalah kesuksesan. Walau hanya selembar kertas, tapi ijazah memiliki arti yang sangat penting. Ijazah bukanlah sekedar selembar kertas surat keterangan lulus, tapi juga merupakan identitas lulusan nantinya. Bahkan ketika terjadi peristiwa di mana selembar kertas tersebut hilang, si pemilik mungkin akan merasa panik, bingung, hingga terus akan mencari dengan melakukan berbagai macam cara agar bisa menemukan keberadaannya. Bisa dilihat bahwa 9 dari 10 orang yang mengalami kasus kehilangan atau kerusakan ijazah akan lebih berupaya untuk mengurusinya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa mengurus ijazah itu terhitung rumit karena ada banyak syarat yang harus disiapkan. Maka dari itu ada banyak anggapan jika kita kehilangan ijazah atau tidak memiliki ijazah, maka seolah-olah kita juga kehilangan arah dan tujuan masa depan.
Berdasarkan apa yang terjadi di zaman sekarang, hal itu memang benar adanya. Faktanya, di setiap selebaran, artikel, ataupun informasi lain yang tertulis, ijazah merupakan syarat yang paling penting atau dokumen yang paling wajib dipenuhi saat akan melangkah ke dunia karir, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau keperluan lainnya. Nah, berhubungan dengan topik di mana seseorang yang kehilangan ijazah akan rela menghabiskan tenaga untuk menebusnya, atau mereka yang berjuang demi mendapatkan bukti sah identitas tersebut, tentunya mereka melakukan hal itu karena mereka benar-benar mempertimbangkan dan percaya bahwa selembar kertas ijazah memiliki peran dan manfaat yang penting dalam langkah merealitas di masa yang akan datang. Selebihnya, ijazah dan bukti nyata ijazah akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi Tasya Azhara. Selanjutnya, pembicara kedua yaitu Muhammad Rafil Pramudia, absen 20. Disilahkan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pramudia, absen 20 dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim afirmasi. Baik, saya akan melanjutkan argumen yang telah disampaikan oleh Dewi Tasya Azhara. Menurut saya, ijazah merupakan selembar kertas yang menjadi simbol atau bukti seseorang telah menyelesaikan proses pembelajaran pada bidang tertentu. Di dalam ijazah tersebut tentunya sudah tertera instansi atau sekolah dan jenjang yang telah ditempuh dalam waktu tertentu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa manfaat ijazah bagi seseorang. Yang pertama yakni ijazah digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yakni sebagai pembuktian intelektualitas seseorang. Yang ketiga sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Yang keempat yakni pengakuan yang sah dari negara. Yang kelima yakni sebagai penentu besar gajinya seseorang. Yang keenam yakni ijazah dan kenaikan jabatan. Di sini saya akan membuat ilustrasi tentang beberapa manfaat yang telah saya sebutkan. Yang pertama yakni contoh ilustrasinya yakni perusahaan-perusahaan pada zaman sekarang banyak yang memandang calon pekerjanya, melihat kredibilitas dan kualitas calon pekerjanya dari segi pendidikan dan ijazah. Contohnya pada perusahaan perkantoran, pastinya perusahaan perkantoran memiliki minimal pendidikan untuk calon pekerjanya. Dan pada perusahaan tersebut, calon pekerja yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan kinerja yang bagus pastinya akan mendapatkan kesempatan untuk naik jabatan. Dan dari naiknya jabatan tersebut, gaji yang diterima akan mengikuti jabatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan pada zaman sekarang memandang calon pekerjanya dari aspek pendidikan atau ijazah. Dan ijazah itulah yang akan membawa seseorang menuju kesuksesan. Jadi saya setuju bahwa ijazah menentukan kesuksesan seseorang. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pembicara kedua tim afirmasi. Selanjutnya, pembicara pertama tim oposisi akan membacakan pendapatnya selama 2 menit, lalu dilanjutkan oleh pembaca kedua tim oposisi. Silakan Sis Maulana Afan, absen 30. Pertama, saya ingin menyampaikan kekecewaan saya kepada situasi umum di Indonesia. Banyak orang-orang di Indonesia ini terlalu mendewa-dewakan ijazah sebagai parameter berbagai hal, seperti melamar pekerjaan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Padahal di dunia nyata, hal yang paling dibutuhkan adalah pengalaman. Sedangkan ijazah sebenarnya hanya selembar kertas yang menjadi tanda bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kondisi hidupnya memang tidak memungkinkan mereka untuk mengenyam dunia pendidikan? Bukankah hal ini menjadi suatu penghambat bagi mereka untuk menunjang kesejahteraan hidup? Tidak memiliki ijazah bukan berarti mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup. Ijazah itu penting, tetapi ijazah itu bukan segala-galanya. Bisa kita lihat di masyarakat sudah banyak sosok orang penting yang bisa berada di posisinya sekarang tanpa memiliki ijazah.
Saya ambil salah satu contoh. Andri Wongso. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah salah satu motivator handal di Indonesia. Apa yang bisa membawa beliau untuk bisa sukses seperti sekarang? Ijazah sekolah yang tinggi, gelar sarjana, magister atau doktor? Bukan. Andri Wongso itu dikenal dengan gelar SDTT. Apa kepanjangannya? Sekolah Dasar Tidak Tamat. Bukan ijazah yang mengubah nasib, melainkan sikap mental. Bisa kita ambil dari kalimat tersebut bahwa sebenarnya hidup kita itu bisa berubah jika kita mau merubah sikap mental kita, pola pikir kita. Buat apa sekolah tinggi-tinggi jika pola pikir kita masih gitu-gitu saja, masih berpola pikir sempit. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Sisma Maulana Afan. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Salwa Dominique Wulandari, absen 28, disilahkan. Perkenalkan, saya Salwa Dominique Wulandari, nomor absen 28, sebagai pembicara kedua dari tim oposisi. Saya pribadi ingin menanggapi pernyataan dari pembicara dua dari tim afirmasi yang menekankan terkait dengan pekerjaan dan juga masalah kenaikan gaji. Yang mana kenaikan gaji bisa diikuti berdasarkan ijazah yang kita dapat atau miliki. Seperti yang dikatakan pembicara satu dari tim oposisi, ijazah hanyalah lembar kertas yang menurut saya cuma bonus dari hasil kerja keras kita. Yang mana jika yang kita perlukan hanyalah kerja keras, soft skill seperti keterampilan, juga pengetahuan. Ijazah cuma bonus saja, hanya angka yang menolong kehidupan sehari-hari kita di dunia. Kalau dari pendapat pembicara dua tim afirmasi, untuk masalah pekerjaan walaupun tanpa ijazah bisa kita peroleh. Bisa kita kalau kita mengandalkan uang untuk kehidupan sehari-hari kita, kebutuhan sehari-hari kita, maka ya kita hanya perlu mencari pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah. Setelah saya cari-cari lebih lanjut, perusahaan besar seperti Google maupun Apple bahkan tidak mementingkan ijazah, yang penting keterampilan kita dalam memajukan perusahaan tersebut dan potensi kita. Banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain tanpa memerlukan ijazah, asalkan peluang kita besar dan juga itu bidang yang benar-benar cocok dengan kita sehingga kita dapat memajukan bidang tersebut dengan baik. Sekian pendapat saya. Waktu sudah habis. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara pertama tim netral yaitu Laila Safa Muharoma, absen 16. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya, Laila Safa Muharoma, sebagai pembicara pertama dari tim netral, membahas tentang ijazah yang merupakan bukti telah berhasil menyelesaikan sebuah tingkat pendidikan. Ijazah adalah suatu hasil yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan dan hal lain yang memerlukan ijazah. Ijazah yang dianggap banyak orang sebagai penentu kesuksesan seseorang dan mencerminkan suatu masa depan yang cerah bisa dikatakan benar untuk sebagian orang, namun kurang sesuai untuk sebagian orang yang lainnya. Dalam dunia kerja, orang memerlukan ijazah sebagai syarat diterima dalam suatu perusahaan ataupun sebuah badan usaha lainnya. Namun, benar adanya apabila dikatakan bahwa ijazah bukanlah suatu acuan dalam melihat seseorang apakah mereka akan sukses atau tidak di masa depan. Kemudian, ijazah dapat memberikan solusi untuk sebagian orang yang memang memerlukan bukti hasil belajar mereka untuk melanjutkan jenjang karir.
Di samping itu, ijazah harus didukung dengan keterampilan dan juga bakat-bakat lain, serta niat dalam diri orang tersebut untuk mengembangkan diri. Orang yang tidak memiliki ijazah bukan berarti tidak bisa meraih kesuksesan. Mereka yang berusaha dan terus semangat mencari peluanglah yang akan mencapai kesuksesan. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Silakan dilanjut oleh pembicara 2 tim netral. Terima kasih Daria Muharromah. Selanjutnya pembicara kedua yaitu Taqiyuddin Rabbani, absen 32, silahkan. Mohon maaf, mic-nya tidak bunyi. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya Taqiyuddin Rabbani, absen 32 sebagai pembicara 2 dari tim netral. Saya dari PA Netral berpendapat bahwasanya ijazah dapat menjadi penentu kesuksesan seseorang apabila kesuksesan tersebut memanglah didukung oleh ijazah sebagai syarat untuk meraih kesuksesan tersebut. Tetapi ada pula seseorang untuk meraih kesuksesannya tanpa membutuhkan ijazah. Keduanya sama-sama memiliki standar kesuksesan masing-masing. Dari kesuksesan dan kesuksesan tersebut diwujudkan dengan kerja keras dan doa. Maka dari itu, ijazah memiliki peran sebagai penentu kesuksesan bagi orang-orang yang mana kesuksesannya dapat didukung dengan selembar ijazah, dan pula ada yang tidak, asalkan mereka semua memiliki tekad dan kerja keras mereka dan akan meraih kesuksesan yang diimpikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Taqiyuddin Rabbani. Selanjutnya, pembicara ketiga tim afirmasi akan menyampaikan pendapatnya selama 2 menit, yaitu Ikramul Dwi Zamri Tegar Prawira, absen 14. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ikramul Dwi Zamri Tegar Prawira dengan nomor urut 14 sebagai pembicara ketiga tim afirmasi. Menurut saya, ijazah cukuplah penting untuk menentukan masa depan seseorang. Tidak bisa kita pungkiri. Salah satu syarat agar seseorang bisa diterima di sebuah pekerjaan adalah adanya ijazah yang dimilikinya. Ijazah menjadi prioritas utama dalam persyaratan diterimanya seseorang saat melamar kerja. Alasan mengapa beberapa perusahaan besar lebih mengutamakan gelar sarjana adalah karena seseorang yang berijazah pada umumnya sudah memiliki pola pikir yang matang. Pola pikir yang matang maksudnya adalah pola pikir yang bisa dapat diandalkan, karena orang tersebut sudah terbiasa berpikir secara kritis dengan pemahaman yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gelar ijazah, orang yang memiliki ijazah dianggap lebih memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dalam dunia pendidikan. Dan itulah pendapat saya dan akan dilanjutkan oleh pembicara keempat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ikramul Dwi Zamri Tegar Prawira. Selanjutnya pembicara keempat, tim afirmasi Nabila Aulia Rahma, absen 22, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Saya Nabila Aulia Rahma dari kelas 10 MIPA 2 nomor presensi 22 sebagai pembicara keempat tim afirmasi. Di sini saya akan memberikan bukti bahwa ijazah dapat membantu meraih kesuksesan bagi seseorang. Kita ambil contoh Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri saat ini. Beliau mendapatkan gelar S1 di UGM dan S2 Hukum Uni Eropa di Belanda. Lalu setelah lulus, beliau bekerja sebagai sekretaris di Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, Belanda. Beliau mendapatkan jabatan tersebut tentu tidak terlepas dari pengaruh gelar S2 yang beliau dapat di sana. Hingga akhirnya beliau dilantik menjadi Menteri Luar Negeri selama 2 periode
di pemerintahan Joko Widodo. Lalu ada contoh lain, yaitu Raini, penerima beasiswa LPDP, anak seorang tukang becak yang sempat viral karena lulus dengan IPK terbaik di Universitas Negeri Semarang. Ia kini dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarganya dengan menjadi dosen di Universitas Negeri Semarang setelah mendapatkan gelar S2 di University of Birmingham. Berdasarkan kisah Raini, ijazah terbukti dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk meraih kesuksesan dan meningkatkan taraf kehidupannya terlepas dari latar belakang yang ia miliki. Tidak seperti Bill Gates. Bill Gates dia terlahir di keluarga menengah ke atas dan mendapatkan akses ke segala informasi yang dia berikan, sedangkan Raini tidak. Raini terlahir sebagai anak seorang tukang becak yang kesulitan untuk mendapatkan teknologi dan informasi yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Karena itu, ijazah penting untuk memberi peluang bagi masyarakat untuk meraih kesuksesan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan berikan kesempatan untuk pembicara kelima untuk melanjutkan argumen saya. Terima kasih Nabila Aulia Rahma. Selanjutnya pembicara kelima yaitu Alia Kayana Siva nomor absen 2. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya Alia Kayana Siva, absen 2 dari kelas 1042 sebagai pembicara kelima dari tim afirmasi. Ijazah sangat penting keberadaannya di mata masyarakat. Ijazah sebagai bukti bahwa seseorang yang memiliki gelar akan menaikkan derajatnya di pandangan masyarakat sebagai seseorang yang berpendidikan. Orang yang memiliki ijazah dan gelar dianggap memiliki masa depan yang cerah, sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya sehingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan jika mempunyai ijazah dan gelar maka masa depannya cerah dan dapat menaikkan derajat keluarga di pandangan masyarakat. Tak hanya menaikkan derajat, seseorang yang memiliki gelar akan mudah dalam meniti karir dan menaikkan taraf hidup seperti contoh yang telah diutarakan Nabila dan teman-teman afirmasi sebelum saya. Dengan sekian pendapat dari saya. Waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alia Kayana Siva. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim oposisi yaitu Zalifa Rizqal Kamila nomor absen 36. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator untuk saya berbicara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalifa Rizqal Kamila dari kelas 10 IPA 2 absen 36. Di sini saya ingin menanggapi mosi dari moderator karena saya kurang setuju dengan mosi tersebut. Tidak semua orang bisa sukses karena dia memiliki pendidikan tinggi. Banyak orang yang sukses tanpa melibatkan ijazah dalam pekerjaannya. Seorang CEO sebuah perusahaan powerhouse internasional, dia memiliki kekayaan senilai 4,6 miliar atau setara dengan 44,9 triliun. Berantas meninggalkan sekolah di usianya yang ke-16 tahun, dan bahkan dia menentang sistem universitas lewat tulisan blognya. Miliarder ini bahkan menjadi lebih kaya tahun ini setelah menjual Virgin Media ke Liberty Global dan berada di peringkat 272 miliarder versi Forbes. Banyak orang yang memiliki ijazah yang tidak tinggi, dia memang ditolak di banyak perusahaan di Indonesia, tetapi dia bisa membuat perusahaan dan dia merekrut orang-orang yang memiliki jurusan S1, S2, profesor, magister, doktor, dan secara otomatis seorang yang memiliki ijazah yang tinggi menjadi bawahan dari orang yang bahkan SMA pun bisa jadi dia tidak lulus. Orang-orang luar negeri, dia ketika mencari seorang pekerja, dia tidak mementingkan ijazahnya, tetapi mereka mementingkan otak dan kecerdasan karena mereka tidak butuh
atas ijazah, tapi mereka butuh otak dan kecerdasan. Terima kasih. Terima kasih Zalifa Rizkol Kamila. Selanjutnya pembicara 4 tim oposisi yaitu Dava Rizkia Wahyudi absen 6. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dava Rizkia Wahyudi. Saya absen 6 dari tim oposisi. Saya tidak setuju jika ijazah menjadi penentu dari kesuksesan. Karena pada sejatinya kesuksesan dapat dilihat dari seseorang tersebut. Seseorang yang memiliki sikap pantang menyerah, disiplin, kerja keras, skill, dan pengalaman yang cukup akan menjadi orang yang sukses nantinya. Saya ambil contoh pebulu tangkis andalan Indonesia, yaitu Liliana Natsir. Dia adalah seorang lulusan SD yang saat ini menjadi pebulu tangkis andalan Indonesia. Karena berkat semangat dan kerja keraslah yang mengantarkannya menjadi juara dunia dan meraih medali emas di Olimpiade. Seorang lulusan SD menjadi miliarder dan terkenal di dunia. Ini menunjukkan bahwa ijazah tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada semangat, mental, kerja keras, dan disiplin. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dava Rizkia Wahyudi. Selanjutnya pembicara kelima tim oposisi yaitu Maria Elva Nur Yunita nomor absen 18. Disilahkan. Nama saya Maria Elva Nur Yunita absen 18. Di sini saya akan berpendapat bahwa saya tidak setuju ijazah merupakan penentu kesuksesan seseorang. Sekalipun penting, ijazah bukanlah satu-satunya tolak ukur. Sebab ijazah juga tidak akan berarti tanpa diikuti dengan kemampuan, pengalaman, serta kekuatan mental dalam menghadapi dunia kerja. Contoh mudah adalah Bill Gates yang putus sekolah tetapi dapat membangun perusahaan Microsoft. Kemampuan dan kerja keraslah yang dapat membantunya sampai seperti puncak sekarang ini. Di sini bukan berarti ijazah tidak penting, tetapi ijazah bukanlah patokan kesuksesan seseorang. Pengalaman juga dapat membantu menentukan nasib masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih Maria Elva Nur Yunita. Selanjutnya pembicara ketiga tim netral yaitu Hadrul Abiyu Faiz akan menyampaikan pendapatnya selama 2 menit. Silahkan. Kameranya murup pun ndak le. Yes. Guys. Nah, perkenalkan nama saya Hazrul Abiyu Faiz. Saya dari tim netral dari pembicara 3 nomor absen 12. Menurut saya ijazah merupakan salah satu bukti kita dalam menempuh proses pembelajaran. Dan di kalangan masyarakat, orang yang berijazah lebih dipandang dan lebih memiliki pendidikan yang tinggi. Seringkali banyak orang yang susah mendapat pekerjaan karena persoalan ijazah, dan banyak orang yang berpikiran jika orang berijazah mudah sukses atau memiliki masa depan yang cerah. Tapi itu semua terbukti orang yang memiliki ijazah mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki ijazah tidak bisa sukses atau tidak memiliki masa depan. Semua itu tergantung pada masing-masing pribadi, karena banyak orang yang sukses meski tidak memiliki ijazah, tergantung dari niatan dan usaha masing-masing orang. Karena ijazah karena tidak semua tergantung pada ijazah, tergantung pada niatan. Ya. Sekian dari saya.
Terima kasih Abdul Abiy Faiz. Selanjutnya pembicara keempat dari tim netral yaitu Violentina Dwi Ayu Farisyanti akan menyampaikan pendapatnya selama 2 menit. Disilahkan. Mohon maaf mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violentina Dwi Ayu, nomor absen 34 sebagai pembicara 4 tim netral. Menurut saya, ijazah bisa menjadi suatu kunci seseorang mendapatkan kesuksesan, seperti dalam bidang mendapatkan pekerjaan maupun dalam bidang melanjutkan pendidikan. Namun bukan berarti semua diukur dengan lembar ijazah, sebab ijazah juga tidak akan berarti tanpa diikuti kemampuan, pengalaman, serta kekuatan mental dalam menghadapi dunia kerja. Banyak orang yang mengagung-agungkan ijazah lantaran dengan selembar kertas tersebut akan ada banyak hal yang dapat dicapai. Namun bukan berarti ijazah adalah segala-galanya sebagai penentu nasib masa depan. Ijazah itu penting tetapi bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Violentina Dwi Ayu Farisyanti. Selanjutnya pembicara kelima dari tim netral yaitu Aurelia Febrina Handoyo nomor absen 4. Disilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Aurelia Febrina Handoyo nomor absen 4. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa tidak sedikit orang bisa sukses dengan ijazah atau pendidikan yang tinggi. Dan bahkan tidak sedikit pula orang yang bisa sukses walaupun tanpa memiliki ijazah atau pendidikan yang rendah. Kita tidak dapat menyangkal bahwa orang yang memiliki ijazah dipercaya memiliki ilmu yang tinggi juga. Sehingga ketika orang tersebut bekerja, dianggap bahwa ia bisa menjadi sukses dikarenakan bekal ilmu yang ia miliki. Tetapi, seseorang yang tidak memiliki ijazah pun juga bisa sukses. Karena pada kenyataannya, kerja keras dan keinginan yang tinggilah yang bisa membawa ke dalam kesuksesan. Dengan motivasi yang tinggi, siapapun akan sukses dan menjadi pribadi yang pantang menyerah. Bagi seseorang yang memiliki ijazah dan bagi seseorang yang tidak memiliki ijazah, hal itulah yang menjadi modal yang paling penting untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih. Ya, Febrina Handoyo atas pendapatnya. Selanjutnya silakan sekretaris menyajikan hasil debat. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral yang telah mengungkapkan pendapatnya. Di sini saya akan menyampaikan hasil debat yang saya dapatkan. Pertama dari tim afirmasi, yaitu ijazah memegang peran yang penting dalam meraih kesuksesan di dunia karir. Ijazah juga merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah lulus dalam pendidikan. Kemudian ijazah juga berguna bagi seseorang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dijadikan administrasi peluang pekerjaan. Selain itu, ijazah menjadi prioritas dalam persyaratan penerimaan seseorang saat melamar kerja karena seseorang yang berijazah memiliki pola pikir yang matang. Dengan adanya ijazah sebagai bukti bahwa seorang yang memiliki gelar akan membuat ia menaikkan derajatnya sebagai orang yang berpendidikan. Orang yang memiliki gelar akan mudah dalam meneliti karir dan menaikkan taraf kehidupan keluarganya. Dari tim oposisi, ijazah bukanlah penentu kesuksesan seorang, namun proses belajarlah yang adil dalam semua ini. Ijazah tidak dapat diikuti tanpa kemampuan, pengalaman, serta kekuatan mental dalam menghadapi dunia kerja. Banyak orang yang tidak mempunyai ijazah dapat membuka sebuah lowongan atau membuka pekerjaan, dan bahkan orang-orang luar negeri pun tidak pernah mempermasalahkan ijazah dan mereka lebih membutuhkan otak dan kecerdasan bukan ijazah.
Dari tim netral, ijazah bukanlah suatu acuan dalam melihat seseorang akan sukses ataupun tidak, namun ijazah dapat memberikan solusi untuk sebagian orang yang memerlukan bukti hasil belajar untuk keperluan pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih Pada Alifa. Jadi kesimpulan dari acara debat hari ini adalah ijazah bukan merupakan penentu kesuksesan seseorang dan acuan dalam suatu kesuksesan seseorang, melainkan ijazah hanyalah sebuah lembaran kertas yang menyatakan kelulusan seseorang dan bukti bahwa seseorang tersebut telah selesai dalam proses pembelajaran setiap jenjangnya. Penentu kesuksesan seseorang yang sebenarnya adalah ilmu pengetahuan dan pengalaman dari seseorang tersebut. Sekian acara debat hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.